warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga anak-anak di rumah senantiasa sehat dan selalu bersemangat mengikuti pembelajaran ya. Walaupun di rumah anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan yang beragama lain berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Setelah kita berdoa, kita beryel-yel terlebih dahulu. Masih ingat yel-yel kelas? Masih ya? Ayo beryel-yel bersama-sama. Yuk, semangat, semangat, semangat. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Jujur, jujur, jujur. Kreatif, inovatif, kelas 2A, hebat. Yes, yes, yes. Yel-yel sendiri, coba supaya semangat. Ayo, 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Anak-anak hebat. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran yaitu tema 2 ya. Kita sudah masuk di tema 2 hari ini. Tema 2 kita hari ini belajar tentang mengenal benda-benda yang ada di sekitar kita. Kita harus tahu bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ini Bu Guru sudah menyiapkan benda-benda yang ada di sekitar Ibu Guru ya. Ibu Guru ingin bertanya kepada anak-anak. Perhatikan, ini gambar buku tulis ya. Ini Bu Guru megang benda apa? Buku tulis. Buku tulis berbentuk persegi 4. Sedangkan buku tema yang kalian bawa itu berbentuk persegi panjang ya. Ada lagi, perhatikan toplesnya Ibu Guru. Toplesnya Ibu Guru berbentuk apa anak-anak? Tabung, hebat. Toples berbentuk tabung. Bagaimana dengan ini? Bola berbentuk lingkaran. Iya, pintar. Kalau gelas berbentuk apa anak-anak? Tabung juga. Gelas juga berbentuk tabung. Ini apa ini? Ini kelereng. Kelereng bentuknya apa anak-anak? Kelereng bentuknya lingkaran atau berbentuk bulat. Begitu juga dengan isolasi. Isolasinya berbentuk bulat atau
lingkaran. Ini ada lagi toples. Toplesnya berbentuk apa anak-anak? Berbentuk kotak. Kotak atau persegi empat, ya. Anak-anak sudah pernah belajar di kelas 1 tentang bentuk benda, tentunya masih ingat. Dan hari ini setelah kita mengamati benda-benda dan bentuk bendanya, anak-anak perlu tahu ya, ada 3 wujud benda di sekitar kita. Ada 3 bentuk dan 3 wujud. Yang pertama adalah wujudnya benda adalah padat. Yang kedua cair, dan yang ketiga adalah wujud gas. Ya, perlu anak-anak ketahui ada berapakah wujud benda di sekitar kita? Ada 3. Yang pertama wujud padat, yang kedua wujud cair, yang ketiga berwujud gas. Contoh-contohnya benda-benda yang berwujud padat yang sudah ibu guru kasih tahu tadi, contoh-contohnya seperti gelas ini. Gelas ini adalah contoh benda padat anak-anak, ya. Benda-benda padat itu juga memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah benda padat itu keras dan tidak dapat mengalir. Benda padat itu keras, ya, dan tidak mengalir. Benda padat jika kita raba, ini gelas, benda gelas ini jika kita raba itu teksturnya halus. Halus. Itu adalah ciri-ciri dari benda padat, ya. Benda padat itu, ini juga benda padat anak-anak. Apa ini? Batu. Ini batu. Batu juga termasuk benda padat. Batu tidak bisa mengalir, ya. Batu tidak bisa mengalir dan keras. Nah, jika kita raba batunya itu bertekstur kasar. Ciri-ciri dari batu adalah benda padat yang bertekstur kasar. Dia adalah benda keras dan tidak mengalir. Nah, bagaimana dengan benda cair anak-anak? Benda cair contohnya adalah air. Perhatikan air anak-anak, ya. Benda padat, benda cair adalah contohnya air. Ada lagi di rumah benda cair selain air apa? Ada minyak, ada sirup. Terus ada apa lagi anak-anak di rumah yang benda cair? Benda cair ada apa aja? Ada minyak, ada sirup, ada apa lagi yang cair anak-anak? Topi, iya pintar. Ada lagi kecap. Kecap juga benda cair. Benda cair itu membutuhkan wadah anak-anak. Benda cair membutuhkan wadah. Bagaimana dengan benda gas? Contoh benda gas. Benda gas contohnya itu adalah LPG anak-anak. Bukan LPG-nya. Kalau LPG itu adalah benda padat, sedangkan isinya dari LPG itu adalah gas. Ya, ada contoh lain tentang benda gas itu uap dan asap. Juga di dalam balon udara. Di dalam balon ini benda padat, tetapi di dalamnya adalah gas, ya. Di dalam balon ini adalah benda gas. Itu adalah contoh benda gas. Nah, sekarang kita praktekkan anak-anak tentang wujud benda dan
tahu ya wujud benda tadi dengan ciri-cirinya. Sekarang kita belajar tentang sifat benda padat terlebih dahulu. Dari batu anak-anak. Sifat benda padat batu. Batu adalah tadi benda padat. Sifatnya itu bentuk tetap dan tidak mempengaruhi apa-apa dari wadahnya. Kita taruh di piring. Ketika batu kita taruh di piring, maka bentuk batunya berubah apa tidak anak-anak? Tidak ya, tetap jadi batu. Kita rubah lagi batunya, kita taruh di gelas. Batunya berubah anak-anak? Tidak, karena batu adalah benda padat. Benda padat itu walaupun berpindah tempat tidak akan berubah bentuknya. Ya, itu adalah sifat benda padat. Ingat-ingat anak-anak ya. Sifat benda padat adalah walaupun dipindah-pindah tempat bentuknya tidak berubah. Ya, saya pindah ke sini tetap jadi batu. Saya pindah ke sini bentuk batunya tetap seperti ini. Itu contoh benda padat. Sekarang bagaimana dengan benda cair anak-anak? Benda cair itu bentuknya tidak tetap. Dia mengikuti tempatnya. Ini ada air. Perhatikan anak-anak, ini air. Air di dalam botol, ya. Ketika airnya kita pindah ke dalam gelas, perhatikan ketika air kita pindah ke dalam gelas, maka bentuk airnya mengikuti gelas. Ya, bentuk airnya mengikuti gelas. Tadi mengikuti botol dan sekarang mengikuti gelas. Itu adalah sifat benda cair. Perhatikan anak-anak. Benda cair sifatnya adalah bisa berubah bentuk mengikuti tempatnya atau mengikuti wadahnya. Ya. Kita rubah lagi, kita pindah ke gelas yang besar. Nah, maka bentuknya mengikuti gelas yang besar. Ya, itu adalah sifat benda cair. Sampai sini ada yang belum mengerti anak-anak sifat-sifat benda padat dan cair? Sudah mengerti? Hebat, pintar ya. Benda cair itu adalah bentuknya tidak tetap dan benda cair berubah-berubah mengikuti tempatnya. Sedangkan benda padat itu tidak berubah walaupun berpindah tempat, ya. Pintar. Bagaimana dengan benda gas anak-anak? Ya. Benda gas yang berada di dalam balon, benda gas yang berada di dalam balon, maka bentuknya juga seperti balon, ya. Benda gas yang berada di dalam balon bentuknya seperti balon. Ciri-cirinya atau sifat dari benda gas anak-anak diingat-ingat. Benda gas itu mengisi seluruh ruang yang ada di tempatnya. Mengisi seluruh ruang yang ada di tempatnya. Seperti ini, karena tidak ada gas, maka ibu tiup kayak ini. Nah, ibu tiup di dalam plastik, maka angin yang di dalam plastik mengikuti bentuk plastiknya, mengisi seluruh ruang yang ada di dalam plastik. Begitu juga benda gas yang ada di LPG anak-anak, di LPG rumah anak-anak, itu juga mengikuti tabungnya. Benda gas itu juga berubah-ubah mengikuti tempatnya, ya. Tapi bedanya dengan benda cair adalah benda gas itu mengisi seluruh ruang yang ada di bendanya, yang ada di tempatnya, seperti
balon. Ya, balon adalah benda padat yang diisi dengan benda gas. Mengerti anak-anak atau terlalu cepat Ibu Guru ya? Terlalu cepat? Tidak. Pensil, anak-anak perhatikan pensil tadi benda apa pensil? Tidak. Pensil benda apa? Pensil benda apa? Padat karena dia keras ya, karena dia keras. Perhatikan pensil. Pensil ketika Ibu taruh di gelas, pensilnya berubah enggak? Tidak. Jadi sifat benda padat dari pensil adalah tidak berubah tempat walaupun Ibu Guru pindah-pindah, pindah ke piring tidak berubah, tetap pensilnya seperti ini. Pindah ke gelas juga tidak berubah ya. Sedangkan benda cair, Ibu Guru pindah ke wadah yang lain, dia mengikuti tempatnya, mengikuti bentuk tempatnya. Ya, diingat-ingat anak-anak. Ya. Iya. Kalau benda gas juga mengikuti tempatnya, tetapi bedanya benda gas itu mengisi seluruh ruang dari tempatnya. Diingat-ingat ya. Sampai sini sudah mengerti anak-anak? Sudah. Jadi kita tadi belajar tentang bentuk benda, kemudian sifat benda, dan apa? Wujud benda ya. Bisa disimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan dari anak-anak? Ibu tanya sekarang sifat benda padat, siapa yang bisa? Siapa yang bisa wujud benda padat sifatnya seperti apa ya? Sebentar. Ini suaranya Mbak siapa? Coba sebutkan nama terlebih dahulu. Saya adalah Mbak Karin. Oke, Mbak Karin Brina. Mbak Karin, bagaimana sifat benda padat? Sifatnya keras. Hebat. Terus? Jika dipindah ke lain tempat bentuknya tidak berubah. Hebat. Bagaimana dengan benda cair? Siapa yang tahu? Sebutkan nama dulu. Namanya dulu. Mas? Mas, Mbak Binga. Mbak Binga. Ayo Mbak Binga, benda cair bagaimana sifat dan wujudnya? Benda cair. Mengikuti bentuk tempatnya. Hebat, benda cair mengikuti bentuk tempatnya. Walaupun dirubah kemana saja, bentuknya tetap mengikuti tempatnya ya. Dan benda cair itu mengalir ya, seperti ini ya. Lagi sekarang benda gas. Benda gas sifatnya bagaimana? Benda gas Mas Fardan? Iya Mas Fardan. Pintar, mengisi seluruh ruangan benda atau tempatnya ya. Benda gas itu menekan ke segala arah, dan mengisi seluruh ruang tempatnya. Anak-anak sudah mengerti semuanya, sudah paham semuanya bagaimana sifat-sifat benda. Baik anak-anak, sekarang anak-anak dibuka bukunya, paket halaman 17.
17. Nah, di halaman 17 itu tentang bentuk benda, anak-anak. Di halaman 17 itu tentang bentuk benda. Ya. Perhatikan gambar pertama, halaman 17 gambar pertama. Sudah, Bu. Ada gambar kotak kado. Ada gambar kado. Kado bentuknya bagaimana? Kotak. Hebat. Terus gambar yang kedua, ada gambar apa itu? Bola. Bola. Bentuknya apa bentuknya? Bulat. Hebat, sudah hebat semua. Terus yang ketiga itu gambar apa itu, anak-anak? Celengan ya? Apa itu? Bentuknya tabung. Hebat. Yang keempat ada gambar gelas dan air. Bentuknya apa, anak-anak, gelas? Bentuknya tabung juga. Bentuknya apa? Tabung, anak-anak, bukan bulat. Ya, gelas bentuknya tabung. Hebat. Ada gambar almari yang terakhir, gambar almari. Almari bentuknya kotak. Hebat. Nah, sekarang di halaman 23. Halaman 23, anak-anak. Dibuka halaman 23. Sudah? Ya, halaman 23. Nah, gambar pertama itu ada gambar apa? Gambar? Bola. Ayo dijawab. Ini adalah bola. Bentuk bola bentuknya bulat. Berwarna apa bolanya, anak-anak? Hijau. Digunakan untuk bermain. Hebat. Kemudian gambar kedua ada gambar apa itu? Radio. Benda ini disebut radio. Memiliki bentuk apa radio? Kotak atau persegi panjang. Saya sangat menyukainya. Ayah menggunakannya untuk apa? Mendengarkan musik. Hebat, mendengarkan musik atau mendengarkan berita, ya. Halaman 24 selanjutnya. Gambar apakah itu, anak-anak? Ini adalah buku. Buku berbentuk kotak, ya. Di dalamnya ada apa buku? Ada apa di dalamnya? Ada gambarnya. Ada. Iya, ibu sering itu gambar buku apa sih, anak-anak? Buku cerita ya. Ibu sering menceritakan buku cerita untukku, ya. Selanjutnya ada gambar apa itu? Benda ini dinamakan gelas. Bentuknya tabung. Terbuat dari gelas. Terbuat dari apa? Kaca. Hebat, terbuat dari kaca. Aku menggunakannya untuk
Minum. Ya. Minum. Gambar yang terakhir anak-anak, ada gambar apakah itu? Gambar globe anak-anak. Lapar. Itu gambar globe ya. Globe. Anak-anak nanti bisa melihat globe di sekolah ya. Sekarang Bu Guru tidak punya globe. Globe itu isinya tentang dunia, peta dunia ya. Memiliki bentuk apa anak-anak? Bulat, menunjukkan peta dunia. Aku menggunakannya untuk mencari lokasi ya. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak benda-benda, bentuk dan sifatnya ya. Wujud benda tadi ada berapa? Wujud hebat ada 3. Yang pertama wujud benda padat. Yang kedua wujud benda cair. Yang ketiga wujud benda gas. Kita juga sudah belajar contohnya, belajar sifatnya. Maka anak-anak, Ibu rasa sudah mengerti ya, sudah paham ya. Untuk tugas hari ini anak-anak mengerjakan lembar kerja siswa tema 2 ya. Lembar kerja siswa tema 2 halaman 16. Lembar kerja siswa tema 2 halaman 16 yang PPKN A dan B dan bahasa Indonesia A dan B ya. Halaman 16 PPKN A dan B dan bahasa Indonesia A dan B. Ya, sudah ya? Sudah mengerti ya? Nah, kalau sudah mengerti, ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran Ibu tutup? Ada yang ditanyakan anak-anak? Halaman 16. Lembar kerja siswa halaman 16. Ya, 16 dan 17. PPKN dan bahasa Indonesia. Sudah ada yang ditanyakan lagi anak-anak? Sudah ya? Kalau sudah, pembelajaran Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa lagi. Berdoa pulang sekolah.